Selamat pagi Pak Paulus, saya Franciscus Andre Fernando, NPM 2019-23014. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas yang sudah saya cari tentang konsep anatomi dan fisiologi pada penyakit gastroenteritis, appendicitis, sirosis hepatis, CA kolon, CA hepar, tifus abdominalis, dan kolelithiasis. Yang pertama yaitu penyakit gastroenteritis. Jika kita membicarakan penyakit gastroenteritis, itu artinya ada dua organ yang terlibat dalam penyakit ini. Yang pertama yaitu gastro atau lambung dan enterol atau usus halus. Jadi, apa sih fungsinya dari kedua organ ini? Yang pertama yaitu fungsi lambung. Fungsi yang pertama untuk menyerap dan mengolah makanan. Yang kedua, untuk memusnahkan bakteri dan mikroorganisme berbahaya yang terdapat pada makanan. pH asam lambung yang bersifat sangat asam mampu membunuh bakteri yang ada. Yang ketiga, memulai pencernaan lemak. Yang keempat, mengubah protein menjadi pepton. Yang kelima, mengubah kaseinogen menjadi kasein. Dan yang terakhir, juga dapat berfungsi dalam pengontrolan hormon. Lalu, untuk fungsi usus halus, yang pertama, sebagai sekresi dari cairan usus. Yang kedua, menerima empedu dan getah pankreas. Yang ketiga, sebagai pencernaan makanan. Dan yang terakhir, absorpsi air, garam, dan vitamin. Nah, lalu apa sih yang disebut dengan gastroenteritis? Jadi, gastroenteritis adalah inflamasi membran mukosa lambung dan usus halus yang ditandai dengan muntah-muntah dan diare yang berakibat kehilangan cairan elektrolit yang menimbulkan dehidrasi dan gejala keseimbangan elektrolit. Yang kedua, appendicitis. Untuk anatomi dari appendix vermiformis merupakan tabung berukuran sekitar jari kelingking, panjangnya kira-kira 10 cm. Terletak di ileosekal dan berpangkal di sekum. Untuk fisiologinya, appendix menghasilkan lendir 1-2 ml per hari. Lendir itu secara normal dicurahkan ke dalam lumen dan selanjutnya mengalir ke sekum. Hambatan aliran lendir di muara appendix tampaknya berperan pada patogenesis appendicitis. Imunoglobulin sekretoar yang dihasilkan oleh Gut Associated Lymphoid Tissue atau GALT yang terdapat di sepanjang saluran cerna, termasuk appendix, ialah imunoglobulin A atau IgA. Imunoglobulin ini sangat efektif sebagai pelindung terhadap infeksi, yaitu mengontrol proliferasi bakteri, netralisasi virus, serta mencegah penetrasi enterotoksin dan antigen interstisial lainnya. Namun, pengangkatan appendix tidak mempengaruhi sistem imun tubuh, sebab jumlah jaringan sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah di saluran cerna dan seluruh tubuh. Lalu, apa itu yang dimaksud dengan appendicitis? Menurut Nugroho tahun 2011, appendicitis adalah suatu proses obstruksi yang disebabkan oleh benda asing, batu feses, kemudian terjadi proses infeksi dan disusul oleh peradangan dari appendix vermiformis. Jadi, appendicitis itu adalah peradangan yang terjadi pada appendix vermiformis dan merupakan penyebab abdomen akut yang paling sering. Appendix disebut juga umbai cacing. Nah, kebanyakan masyarakat mengartikan appendicitis dengan istilah usus buntu. Untuk fungsi dari appendix sendiri, sampai saat ini belum diketahui secara pasti. Yang ketiga, sirosis hepatis. Penyakit ini berkaitan dengan organ hati. Untuk anatomi dan fisiologi hati adalah organ intestinal dengan berat antara 1,2 sampai 1,8 kg atau lebih 2,5% berat badan orang dewasa
dan merupakan pusat metabolisme tubuh dengan fungsi sangat kompleks yang menempati sebagian besar kuadran kanan atas abdomen, menurut Budiono 2012. Lalu, hati dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada lobus kanan. Lobus ini berukuran 6 kali lebih besar dibandingkan lobus kiri. Yang kedua ada lobus kiri. Lobus ini berukuran lebih kecil dan lebih pipih dibandingkan lobus kanan. Lalu yang ketiga ada lobus caudatus. Lobus ini terletak di belakang lobus kanan dan menyelimuti maupun mengelilingi vena cava inferior atau pembuluh darah balik yang mengarah ke jantung. Lalu yang keempat ada lobus kuadrat. Lobus ini terletak di bawah lobus caudatus dan terletak mengelilingi kantung empedu. Lalu, fungsi dari hati, menurut Dr. Setiadi Budiono 2012, organ ini penting untuk sekresi empedu, namun juga ada fungsi yang lain. Nah, yang pertama itu fungsinya metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein setelah penyerapan dari saluran pencernaan. Yang kedua, detoksifikasi atau degenerasi zat sisa dan hormon serta obat dan senyawa asing lainnya. Yang ketiga, sintesis berbagai macam protein plasma mencangkup untuk pembekuan darah dan untuk mengangkut hormon tiroid, steroid, dan kolesterol. Yang keempat, yaitu sebagai penyimpanan glikogen, lemak, besi, tembaga, dan banyak vitamin. Dan yang kelima, pengaktifan vitamin D yang dilaksanakan oleh hati dan ginjal. Yang keenam, pengeluaran bakteri dan sel darah merah yang sudah rusak. Dan fungsi yang ketujuh yaitu untuk ekresi kolesterol dan bilirubin. Nah, untuk definisi dari penyakit sirosis hepatis ini, sirosis hepatis adalah fase lanjut dari penyakit hati kronis yang menggambarkan stadium akhir fibrosis hepatik yang berlangsung progresif, ditandai dengan distorsi dari arsitektur hepar dan pembentukan nodul regeneratif. Sirosis hepatis ditandai oleh proses peradangan difus menahun pada hati, nekrosis sel hati, usaha regenerasi dan proliferasi jaringan ikat difus atau fibrosis, di mana seluruh kerangka hati menjadi rusak disertai dengan bentukan-bentukan regenerasi nodul. Sirosis hepatis pada akhirnya dapat mengganggu sirkulasi darah intrahepatik dan pada kasus lanjut menyebabkan kegagalan fungsi hati secara bertahap. Yang keempat yaitu CA kolon. Penyakit ini biasanya terjadi pada usus besar. Untuk anatomi dan fisiologi dari usus besar terdiri dari sasum, appendix, kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, kolon sigmoideum, dan rectum, serta anus. Nah, untuk fungsi utama dari kolon, yang pertama yaitu berfungsi sebagai absorpsi air dan elektrolit dari kimus untuk membentuk feses yang padat, dan yang kedua, berfungsi sebagai penimbunan bahan feses sampai dapat dikeluarkan. Setengah bagian proksimal kolon berhubungan dengan absorpsi dan setengah distal kolon berhubungan dengan penyimpanan. Nah, untuk definisi dari CA kolon, penyakit kanker kolon ini, kolorektal kanker atau dikenal sebagai CA kolon adalah kanker usus besar, adalah suatu bentuk keganasan yang terjadi pada kolon, rectum, dan appendix atau usus buntu. Yang kelima, CA hepar atau kanker hepar. Biasanya penyakit ini terjadi pada organ hati. Untuk anatomi dan fisiologi dari hati adalah organ yang terbesar yang terletak di sebelah kanan atas rongga perut di bawah diafragma. Berat hati biasanya berkisar yaitu 1.500 gram atau 2,5% dari berat badan orang dewasa normal. Pada kondisi hidup berwarna merah tua karena kaya akan persediaan darah. Hati terbagi menjadi lobus kiri dan lobus kanan dan dipisahkan oleh ligamentum falciformi. Lobus kanan hati lebih besar dari lobus kirinya dan mempunyai 3 bagian utama, yaitu
lobus kanan atas, lobus caudatus, dan lobus quadratus. Untuk fungsi utama dari hati, fungsi yang pertama untuk memetabolisme protein, lemak, dan karbohidrat, bergantung kepada kebutuhan tubuh. Ketiganya dapat saling dibentuk. Untuk fungsi yang kedua, sebagai tempat penyimpanan berbagai zat seperti mineral, Cu dan Fe, serta vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K, glikogen, dan berbagai racun yang tidak dapat dikeluarkan dari tubuh, contohnya pestisida dan DDT. Untuk fungsi yang keempat, untuk detoksifikasi, di mana hati melakukan inaktivasi hormon dan detoksifikasi toksin dan obat. Yang kelima, untuk fagositosis mikroorganisme, kritosis dan leukosis yang sudah tua atau rusak. Yang keenam, untuk sekresi, di mana hati memproduksi empedu yang berperan dalam emulsifikasi dan absorpsi lemak. Lalu definisi dari CA hepar atau kanker hepar ini, kanker hepar adalah penyakit gangguan pada hati yang disebabkan karena hepatitis kronik dalam jangka panjang yang menyebabkan gangguan pada fungsi hati. Yang keenam, tifus abdominalis. Penyakit ini biasanya terjadi pada usus halus. Untuk anatomi dan fisiologi dari usus halus itu adalah saluran pencernaan di antara lambung dan usus besar, yang merupakan tuba terlilit yang merentang dari sphincter pylorus sampai katup iliosekal. Tempatnya menyatu dengan usus besar. Nah, untuk susunan dari usus halus sendiri yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada duodenum, atau disebut juga dengan usus 12 jari, panjangnya kurang lebih sekitar 25 cm. Yang kedua yaitu ada jejunum. Jejunum ini adalah bagian kelanjutan dari duodenum yang panjangnya lebih dari 1 sampai 1,5 meter. Dan yang ketiga ada ilium. Ilium ini merentang sampai menyatu dengan usus besar dan panjangnya kurang lebih sekitar 2 sampai 2,5 meter. Nah, untuk fungsi dari usus halus, untuk fungsi yang pertama yaitu sebagai sekresi dari cairan usus. Yang kedua yaitu menerima empedu dan getah pankreas. Yang ketiga sebagai pencernaan makanan. Dan yang keempat sebagai absorpsi air, garam, dan vitamin. Lalu untuk definisi dari tifus abdominalis atau yang sering disebut dengan demam tifoid, enteria fever, adalah penyakit infeksi akut yang biasanya mengenai saluran pencernaan dengan gejala demam yang lebih dari 1 minggu, gangguan pada pencernaan, dan gangguan kesadaran. Lalu, tifus abdominalis adalah penyakit infeksi akut yang biasanya terdapat pada saluran cerna dengan gejala demam lebih dari 1 minggu dan terdapat gangguan kesadaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa tifus abdominalis itu adalah penyakit infeksi akut yang biasanya mengenai saluran pencernaan dengan gejala demam lebih dari 1 minggu dan terdapat gangguan kesadaran yang disebabkan oleh infeksi bakteri, yaitu infeksi bakteri Salmonella typhi. 7. Cholelithiasis. Penyakit ini terjadi pada kandung empedu. Untuk anatomi dan fisiologi dari kandung empedu itu merupakan sebuah kantong berbentuk terong dan merupakan membran berotot. Letaknya dalam sebuah lobus di sebelah permukaan bawah hati sampai pinggir depannya. Panjangnya kurang lebih 8-12 cm dan berkapasitas 60 cm. Lapisan empedu terdiri dari lapisan luar serosa atau parietal, lapisan otot bergaris, lapisan dalam mukosa, visceral atau membran mukosa, dan ada beberapa bagian pada kandung empedu yaitu ada fundus vesica vilea, ada corpus vilea, ada ductus siziticus, dan ada ductus hepaticus, serta ada ductus choledochus. Lalu untuk fungsi empedu, untuk fungsi yang pertama yaitu empedu membantu dalam emulsi dan saponifikasi lemak di dalam usus halus oleh sifat alkalinya. Dengan cara ini area permukaan dan kerja enzim ditingkatkan.
Dan yang kedua, fungsinya yaitu empedu merangsang peristaltis usus sehingga empedu bekerja sebagai laktasif alamiah. Yang ketiga, yaitu empedu adalah saluran untuk ekskresi pigmen dan substansi toksik dari aliran darah seperti alkohol dan obat lain. Lalu yang keempat, fungsi dari empedu yaitu empedu berfungsi sebagai deodoran untuk feses dan mengurangi bau yang menyengat. Dan untuk definisi dari kolelithiasis, nah untuk kolelithiasis ini biasanya orang menyebut dengan batu empedu atau dapat disebut juga dengan Clastomys biliari calculus. Nah, istilah kolelithiasis ini dimaksudkan untuk pembentukan batu dalam kandung empedu. Batu kandung empedu merupakan gabungan beberapa unsur yang membentuk suatu material mirip batu yang terbentuk dalam kandungan empedu.